Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wad-Dailami an Ibni Abbasin idza mata al-alim. Sampai kita kepada bab ilmu, masih bab ilmu ya. Kemarin kita sudah bahas sebagian bab. Kita melanjutkan dan berikutnya diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, idza matal alimu, jika seorang alim meninggal, sawwarallahu ilmahu fi qabrihi, maka Allah akan membentuk ilmunya di dalam kuburnya, yu'nisuhu ila yaumil qiyamah, ya, yang akan menghiburnya sampai hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawamal ardi, dan dia akan menghalau atau akan mengusir serangga-serangga yang ada di tanah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi katanya kalau ada orang alim mati, Allah akan membentuk, akan menjelmakan, itu akan mewujudkan ilmunya tersebut sebagai sesuatu yang dapat menghiburnya di alam kuburnya sampai hari kiamat. Nah, kemudian juga ilmu ini juga yang Allah jelmakan, yang Allah bentukkan, yang Allah wujudkan itu akan menghalaunya dari serangga-serangga yang menggerogoti si mayat. Makanya ada kalimat atau ada keterangan bahwa orang alim atau hufadzul Quran yang jasad-jasadnya memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para aulia, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antaranya karena ilmu yang dibawanya. Ya. Fadlul Quran, kemudian para anbiya, para aulia, fadlul Quran, para orang-orang alim. Nah, jadi ketika mereka meninggal, maka Allah akan wujudkan ilmunya, ya, akan serupakan ilmunya sesuatu yang dapat menghiburnya sampai hari kiamat, dan dia itu juga dapat menghalau semua serangga yang ada di tanah. Itu salah satu keutamaan orang-orang yang berilmu. Wa Abu Syekh wad-Dailami, kemudian dari Abu Syekh wad-Dailami dan Imam Ad-Dailami, An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza ijtama'al alimu wal abidu, jika ada orang alim dan orang abid dan ahli ibadah berkumpul ala sirat, di atas sirat, jembatan sirat. Nanti di yaumul qiyamah ada jembatan yang namanya sirat katanya ya. Siratal mustaqim, jembatan yang dimana setiap orang yang dihisab oleh Allah akan melewati jembatan itu. Nah, ketika berkumpul orang alim dan orang yang ahli ibadah di atas jembatan tersebut, qila lil abid, dikatakan kepada seorang yang ahli ibadah itu, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, wa tana'am bi ibadatika, dan nikmatilah karena ibadahmu, bersenang-senanglah karena ibadahmu. Wa qila lil alim, sedangkan kepada orang yang alim dikatakan, kif huna, berhenti kamu di sana, fashfa' liman ahbabta, ya, berikanlah syafaat kepada orang yang engkau cintai. Fa innaka la tashfa'u li ahadin, maka sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun, illa syafi'ta, kecuali engkau akan diberikan pertolongan untuk memberikan syafaat. Faqama maqamal anbiya, maka dia akan berdiri, akan menepati tempatnya para anbiya, yang para anbiya bisa memberikan syafaat kepada para umatnya. Ya. Jadi orang alim salah satu kelebihannya adalah nanti di yaumul qiyamah sebelum masuk surga, ya, akan Allah beri kesempatan untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan, ya, kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, ini adalah salah satu juga keutamaan atau fadilahnya orang alim. Kalau kita pernah mendengar dalam hadis atau dalam hadis akikah, diantaranya adalah katanya bukan hadis ya, pengertian kullu ghulamin rahinatun, kullu ghulamin rahinatun atau murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak itu katanya tergadaikan dengan akikahnya. Nah, maka salah satu ulama yang bernama seorang Imam Muhammad menerjemahkan atau mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa makna rahinah di sana adalah la yashfa' li abawayh, gitu ya.
bahwa mananya tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Artinya katanya kalau ada anak yang tidak diakikahkan itu ya, tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Ya. Jadi setiap anak yang terlahir itu katanya tergadaikan dengan akikahnya. Artinya apa tergadaikan itu? Tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ya, kecuali diakikahkan gitu ya. Nah, mananya apa? Mananya ya bisa jadi bahwa anak itu tidak bisa memberikan pertolongan itu ya, tidak bisa menjadi anak soleh misalnya ya. Ini sebagai usaha orang tua saja kepada anak sebagai didikan pertama, maka hendaknya kalau kita ada rezeki, ada punya rezeki yang lebih, kita hendaknya mengakikahkan anak. Ya mudah-mudahan dengan akikah itu maka anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua ya. Karena di mana hadis ya, di mana para ulama yang lain menafsirkan bahwa katanya salah satunya lagi bahwa latashfa di sana atau rahinha di sana ada artinya si anak ini kalau diakikahkan akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang tua. Ya. Bisa mendatangkan kebahagiaan kepada orang tua. Dan kebahagiaan dari anak ini salah satu katanya min afdhali rizki, min afdhali anwa'i rizki, kata Imam Sya'rawi Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa di antara rizki yang paling afdol adalah al-waladun soleh, anak yang soleh. Nah, kenapa? Karena ini. Jadi sehingga kalau kita punya rizki yang belum, ayo diakikahkan. Mudah-mudahan. Kadang-kadang bisa jadi anaknya sakit mulu. Nah, bisa jadi mungkin karena ini. Atau anaknya badung luar biasa. Ya, nggak ketahan dah misalnya istilahnya. Bisa jadi mungkin karena belum diakikahkan juga. Nah, ini makna syafaat. Itu mah usaha ya. Hakikatnya semua kembali kepada Allah. Wal Khatib an Utsman, kemudian dari Imam Al-Khatib dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah, katanya orang yang pertama kali memberikan syafaat pada hari kiamat adalah al-anbiya, adalah para nabi. Dan di antara para nabi yang pertama adalah Rasulullah. Summal ulama, kemudian setelah para nabi yang bisa memberikan syafaat adalah para ulama. Summa syuhada, kemudian para syahid, orang-orang yang meninggal mati syahid, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa huwa an Anasin, kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ya. Fadlul alim ala ghairihi, keutamaan orang alim atas orang yang selain alim, kafadlin nabi ala ummatihi, sebagaimana keutamaan nabi kepada umatnya. Jadi diantaranya nih katanya setelah orang yang pertama kali memberi syafaat adalah para nabi, lalu setelah para nabi para ulama, setelah para ulama lalu para syuhada. Nah, kenapa para ulama ditempatkan kedua setelah para nabi? Karena dalam hadis lain disebutkan bahwa katanya keutamaan para alim, orang-orang yang berilmu, para ulama dibandingkan dengan orang yang selain ulama itu seperti keutamaan nabi dengan umatnya. Jadi keutamaan nabi dengan umatnya itu seperti jarak orang yang alim dan orang yang tidak alim. Walaupun dia abid. Kalau abid saja tapi tidak alim, maka dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dia bisa masuk surga, tanam bisa menikmati, bisa bersenang-senang dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga, tapi dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Wa an Jabir. Wa an Jabir akrimu al ulama'a. Akrimu, muliakanlah al ulama'a, para ulama, fa innahum warasatul anbiya. Karena sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang telah memuliakan mereka, faqad akramallaha wa rasulah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Tuh. Ya, memuliakan orang alim sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga menjadi dorongan buat kita nih seharusnya ya. Jadi jangan terkalah dengan usia. Kadang-kadang kita gue mau udah tua sih, belajar juga kayaknya udah awang-awangan begitu. Ya, Imamul Qafal Shagir tuh, kalau kita baca kitab
Fathul Mu'in sering ketemu tuh qaulal qafal. Ya, ada imam namanya Imam Qafal. Imam Qafal itu disebut Qafal karena dia tukang kunci. Tukang gembok dulu. Ya, disebutnya Qafalus Shagir. Beliau itu belajar umur 40 tahun. Mulai belajar umur 40 tahun. Ya, berarti kan belum 40 tahun ya. Ya lu mau nih ya? 40 tahun. Ya, setengah tua lah. 40 tahun ya cukup tua lah, cukup ya, kita lah mungkin ya. Setengah baya nih berusaha. Lalu dia belajar 40 tahun berikutnya. Usianya panjang nih. Ya. 40 tahun berikutnya dia belajar terus karena usia namanya juga belajar udah usia tua, pasti tidak semudah belajar ketika usia muda kan. Ya. Belajar 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun belajar dia jadi mufti. Jadi orang alim tuh. Dan kemudian Ifta katanya menjadi mufti selama 40 tahun. Jadi dia belajar di usia 40 tahun, belajarnya selama 40 tahun, menjadi mufti selama 40 tahun, meninggal di usia 120 tahun. Gitu. Jadi kalau buat orang-orang alim itu orang-orang yang punya ilmu kayaknya jauh ya dari kata pikun itu enggak pikun gitu biasanya. Orang-orang alim itu enggak pikun. Karena otaknya selalu terasah. Biasanya kalau orang-orang yang pikun itu biasanya yang memang ya bukan yang sudah tua karena bukan tasyagul bil ilmi, bukan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar mah. Ya. Mudah-mudahan ya kita meninggal dalam keadaan membawa ilmu. Gitu. Sehingga bukan saja nanti kalau Allah kemudian menjadikan kita orang-orang soleh ya, orang-orang menjadi berhak mendapatkan surganya, bukan cuma kita doang nih, bisa bawa orang tua kita juga. Amin ya rabbal alamin. Wa Ibnu Asakir an Abi Sa'id. Kemudian dari Imam Ibnu Asakir an Abi Sa'id dari Abi Sa'id, man 'allama ayatan, barang siapa yang mengajarkan satu ayat min kitabillah, daripada Al-Qur'an, daripada kitabnya Allah, au baban, atau satu bab min ilmin, dari ilmu, anmallahu ajrahu, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuh. Jadi barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja kepada orang lain, atau satu bab ilmu saja kepada orang lain, maka pahala yang kita ajarkan ini akan Allah tumbuhkan sampai yaumul kiamat. Ya, namanya pohon ditumbuhkan semakin besar, semakin tumbuh semakin besar pasti. Jadi pahala yang kita ajarkan ini akan semakin besar di hadapan Allah. Itu salah satu fadilah ilmu. Nah, kalau harta semakin dipakai semakin habis, ilmu semakin dipakai semakin banyak. Ya, makanya kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, semakin tua bukan semakin habis ilmunya, malah semakin banyak. Oke. Jadi nggak ada habisnya kalau buat ilmu. Semakin dipakai semakin banyak. Wa Ibnu Majah. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ibnu Majah an Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal, an Anasin, dari Anas bin Malik, man 'allama ilman. Ya. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, falahu ajruman, maka baginya pahalanya orang yang amila bihi, yang mengamalkannya, wala yankusu min ajril amil, dan tidak kurang sedikit pun dari pahalanya orang yang mengamalkan. Ya. Jadi barang siapa yang mengajarkan satu ilmu lalu diamalkan oleh orang yang belajar tersebut, maka katanya ia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tersebut, dari orang yang mengamalkannya, dan tidak berkurang sedikit pun. Ya, kalau misalkan orang yang mengamalkan ilmu tersebut dapat pahala 10, maka orang yang mengajarnya pun mendapatkan pahala 10. Oh. Ya. Multi level marketing gitu. Kalau multi level marketing masih kurang juga dikit. Kalau ini enggak, layan khusus syai gitu, tidak berkurang sama sekali. Ya kalau ngajarin 10 orang ya enggak, berapa tuh kali 10? Udah 100. Yang beramal cuman ngamalin doang, dapatnya cuman 10. Tapi kalau yang ngajarin terus nambah. Lalu dia ajarkan lagi kepada yang lain, wah nambah lagi. Ya. Kan kata dalam hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila bihi ba'dahu. Dia akan mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan pahalanya orang yang mengamalkannya setelahnya.
Jadi orang yang berbuat satu kebaikan kemudian diajarkan kepada orang lain, maka pahalanya akan mendapat pahala, dan pahala orang yang melakukan setelahnya. Akumulatif nambah terus. Wa Ahmad an Mu'ad. Kemudian dari hadis Ahmad an Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal, li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Ini hadis dari Rasulullah SAW, katanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang laki-laki bika, dengan sebab atasmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah kepada seseorang, dan hidayah itu karena kita, karena misalnya kita ajarin, karena kita nasehatin, karena kita bimbing. Nah, Allah memberikan hadiah kepada seseorang atas bimbingan kita nih. Khairun laka minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Jadi pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau ada orang misalnya minta ada yang ngajarin apa segala macam, yang ngomong, gua mah nggak bisa, yang lain aja. Jangan, ayo gua ajarin, atau misalnya kita nggak bisa nih, gua tunjukin yuk, ikut ngaji sama gua. Nah, begitu. Supaya kita menjadi wasilah dapatnya hidayah kepada orang tersebut. Dan ini wasilah ini, kita menjadi wasilah orang dapat hidayah, pahalanya besar. Bukan cuma orang yang ngajarinnya aja, tapi orang yang menjadi wasilah sebab dia mendapatkan hidayah di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, dalam bab murtad aja, kalau ada orang minta tolong bimbing dong syahadat, katanya, gue dong, yang lain aja. Jangan, bimbing aja dulu. Masalah nanti misalnya mau ditakut kepada yang lain masalah. Tapi kalau ada orang yang menolak untuk kalau ada orang Islam menolak untuk membimbing orang lain masuk Islam, membimbing syahadat, bisa murtad. Ya, lebih baik ayo kita bimbing dulu. Nah, habis itu baru ayo kita bawa ke MUI misalnya. Nah, di sana kita pastikan lagi kan gitu. Ya, timbang syahadat ya, lo kan orang Islam nggak bisa syahadat. Iya. Wah, gua nggak bisa. Bisa lu apa sih orang Islam? Gitu. Enggak, takut tasdiknya doang. Salah baca. Kecil dimasukin lagi deh. Soalnya kan ada syahadat. Bikin niat yang dulu. Wa Ibnu Najjar. Lalu kemudian hadis dari Imam Ibnu Najjar, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, al-ghuduwu war-rawah, katanya, bersegera dan berangkat ilal masajid, ke masjid-masjid, fit ta'limil ilmi, dalam mengajarkan sebuah ilmu, afdalu indallahi minal jihad fi sabilillah. Itu lebih utama di sisi Allah daripada berjihad fi sabilillah. Jadi kalau kita jalan, berangkat ke masjid-masjid, ke tempat-tempat majelis taklim, berarti untuk mengajarkan satu ilmu, itu pahalanya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Wa Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Imam Tabrani, dari Ibnu Mas'ud, ayyuma rajulin atahullahu ilman. Ya, siapapun laki-laki, atahullahu ilman, yang telah Allah berikan ilmu, fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya. Nggak diajarin tuh. Kalau ada orang yang punya ilmu, Allah kasih dia ilmu, orang pintar, bisa ngaji, tapi dia menyembunyikan keilmuannya. Ya, karena sekarang ada banyak orang, saya mah nggak mau dah, biar dikata tawadu apa gimana gitu ya. Jadi menyembunyikan ilmu itu nggak boleh. Kalau kita punya ilmu, ada orang yang, artinya ini, kalau ada orang yang mau belajar sama kita, jangan ngomong nggak bisa, kalau bisa mah ajarin. Ya, kadang-kadang kan orang, ngomong nggak mau dah, malas, karena malas. Karena apa? Itu nggak boleh tuh. Fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya. Aljamahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kendali. Berarti kalau tali kendali mah di hidung sama mulutnya ya, diikat tuh. Pada hari kiamat, bilijamin min narin, dengan tali yang terbuat dari api. Jadi orang yang menyembunyikan ilmunya, nggak mau ngajarin kepada orang lain, padahal dia punya bisa, ya, maka nanti yaumul qiyamah akan Allah ikat dengan tali dari neraka, dari api, ya.
Makanya orang kalau kita punya sedikit pun kalau itu tentang agama, tentang pengetahuan tentang apa saja, bisa kita tularkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Apalagi jelas ada orang yang nanya misalnya, kita tahu jawab. Ya kalau nggak tahu, paling tidak kita menunjukkan kepada siapa dia bisa bertanya. Siapa kira-kira yang bisa jawab. Nah gitu. Jadi wah nggak tahu gini urusan gini tanya nama gua lu. Jangan, kalau tahu mah ya jawab aja. Ya. Sholat duhur berapa rakaat sih? Gini gua nggak tahu dah, pokoknya ikut aja. Jangan kan apa? Memang yang kecil-kecil aja nggak usah jawab gitu. Makan. Wan Nasa'i an Abi Hurairah. Lalu dari Imam An-Nasa'i ya, dari Abi Hurairah, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, mimma yubdaghu bihi wajhullah, ya, yang seharusnya ilmu ini untuk mencari ridha Allah, ya. La yata'allamuhu illa liyusiba ardon. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan ardon minad dunya, ya, sesuatu yang kaitannya dengan duniawi, ya, mendapatkan harta. Ya. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu, padahal ilmu ini adalah untuk mencari ridha Allah, ya, misalnya bisa baca kitab, misalnya bisa baca Quran. Nah, maksudnya kan bacaan Quran kita, bacaan salat kita, semua tentang ibadah-ibadah kita ini tujuannya untuk mencari ridha Allah. Tapi dia belajar itu bukan untuk itu, untuk nyari duit. Ya, untuk mencari dunia, bisa biar diseganin orang, biar ya gitulah kira-kira ya. Lilla liyusiba ardon, katanya la yata'allamu illa liyusiba ardon minad dunya. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia. Tuh. Apa kata Kanjeng Nabi? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Tuh. Maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Ya rihaha, yaitu katanya yang dimaksud adalah baunya surga. Kalau baunya surga aja nggak dapat, apalagi surganya. Nauzubillahi min dzalik. Wa Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ibnu Majah. Man ta'allamal ilma, barang siapa yang belajar ilmu, liyubahi bihil ulama'a, untuk membanggakan dirinya kepada para ulama. Wah, membanggakan diri nih supaya sejajar dengan para ulama gitu ya. Belajar ilmu supaya bisa bangga, jadi disejajarkan dengan para ulama. Au yumari bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh. Ya. Tujuannya buat debat nih, buat bodoh-bodohin orang. Ya. Au yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, supaya orang-orang itu berpaling padanya, kagum, datang sungkem, ya. Ya, pokoknya orang-orang itu supaya diikuti sama orang lah intinya gitu. Supaya diikuti sama orang. Gitu. Adkhalahullahu jahannama, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Jadi ini kalau jadi ini kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah tuh, kitab pertama kali kita baca tuh, ada Imam Ghazali itu membahas dalam niat belajar. Di antara yang bahaya itu karena tidak sedikit orang yang belajar tujuannya pengen jadi kiai. Kenapa jadi kiai? Supaya orang itu, supaya dihormatin orang, disegenin orang, tangannya diciumin orang, gitu segala macam. Nah ini memang bahaya sebetulnya, bahaya banget karena bisa memalingkan niat yang sesungguhnya. Karena katanya belajar itu udah niat lillah ta'ala aja. Memang niat belajar itu niat lillahi ta'ala saja. Karena sesungguhnya ilmu itu kan Allah yang punya, ya. Ilmu itu nurun, cahaya dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan dalam hati seseorang yang Allah kehendaki. Gitu ya. Nah, jadi tidak sedikit orang, kenapa ulama membahas ini? Karena tidak sedikit orang belajar untuk itu, untuk membanggakan dirinya, untuk bisa ngomong di mana aja gitu ya. Apalagi yang terakhir adalah untuk supaya diikutin orang. Nah, supaya banyak pengikutnya. Nah, ini bahaya. Nah, karena kata Kanjeng Nabi, adkhalahullahu jahannam, maka orang-orang yang belajar model begini akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Lalu dari hadis Ibnu Abi Dunya, wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan Imam Al Baihaqi Anil Hasan, dari Sayyidina Hasan, mursalan, dalam sebuah hadis mursal,
ma min abdin yakhtubu khutbatan. Tidak seorang hamba pun yang melakukan khutbah, yang berkhutbah, illallahu sa'iluhu, kecuali Allah sa'iluhu akan bertanya kepadanya, akan meminta pertanggungjawabannya, anha akan khutbahnya, yaumal kiamati pada hari kiamat, ma arada biha, apa yang ia kehendaki dengan khutbahnya. Wah, serem ini. Serem ini. Ya, jadi kalau kata dalam sebuah hadis, tidak seorang pun yang melakukan khutbah itu yang menyeru kepada orang lain dengan kebaikan, kecuali nanti Allah akan menanyakan tentang khutbahnya. Engkau ini khutbah mau apa? Apa nyari amplop gitu ya kan? Ya. Mau apa? Jadi kehendak kita ini, khutbah kita ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fakana Malik bin Dinar, dulu ada seorang wali min auliyaillah, tabi'in ya, Malik bin Dinar. Idza hadasa biha, ketika dia berbicara, jika beliau berbicara dalam khutbah, maka beliau akan menangis. Summa yaqulu, dan ia berkata, atahsabuna aini tuqirru bi kalami alaikum. Apakah kalian mengira bahwa jiwaku tenang dengan ucapanku, dengan pembahasanku tentang ucapan-ucapanku terhadap kalian? Wa ana a'lamu annallaha sa'ili, sedangkan aku tahu bahwa Allah akan bertanya kepadaku tentang kalam-kalamku ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau Imam Malik bin Dinar ini selalu menangis katanya. Jadi jangan mengira kalau saya nih lagi lagi ngajar, lagi khutbah, lagi apa, jangan mengira kalau saya ini tentram hati saya dengan ini nih. Kenapa? Nanti Allah akan nanya hari kiamat, akan mempertanggungjawabkan nih. Nanya pertanggungjawaban tentang apa yang saya bicarakan terhadap kalian kata. Fa'akulu anta syahid, maka aku akan berkata kepada Allah, katanya, anta syahid, engkau adalah saksinya, ala qalbi, atas hatiku, laulam a'lam annahu ahabbu ilaika, kalau aku tidak tahu bahwa yang aku ucapkan itu ahabbu ilaika, lebih engkau cintai, lam aqra'u ala tsnaini abadan, maka aku tidak akan membacakannya kepada dua orang sama sekali selamanya ya. Jadi kata beliau ini, padahal aku tahu bahwa Allah nanti yaumul qiyamah akan meminta pertanggungjawabanku. Maka kalau Allah meminta pertanggungjawabanku, aku akan menjawab, engkaulah saksinya. Ya, kata Imam Malik bin Dinar, di wali enak aja. Ya kan? Anta syahid ala qalbi, engkau saksi, engkau adalah saksinya terhadap isi hatiku. Jadi laulam a'lam anna habba ilaika, kalau aku seandainya aku ini tidak tahu apa yang engkau senangi, apa yang engkau cintai, lam aqra'u ala tsnaini abadan, maka aku tidak akan membacakannya atau tidak akan menyampaikannya kepada dua orang selamanya. Jadi kalau tahu nih apa yang aku ucapkan ini tidak disukai oleh Allah, ya, maka beliau tidak akan menyampaikannya selamanya. Jadi apa? Jadi semua yang disampaikan adalah semua tentang syariat Allah yang pasti Allah sukai. Jadi beliau tidak akan pernah menyampaikan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa qala syekhuna, guru kami berkata, Syekhu Masyayikhil Islam, yaitu gurunya para guru-guru Islam wal muslimin, Qutbuz Zaman, Syamsud Dairatil Urfan, Lisanil Malakut Al-Qudsi, fi Alami Tamkin, Zainul Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan. Wah, ini pujian murid kepada guru nih. Panjang betul ya. Ini banyak. Jadi kalau murid yang sudah mahabbah sama gurunya, sudah cinta banget. Jadi gurunya tuh udah luar biasa lah. Ini di sini dikatakan Syekhi Masyayikhina, Syekhuna, guru kami katanya, yaitu gurunya para guru-guru Islam wal muslimin, Qutbuz Zaman, merupakan kutub pada zamannya, Syamsud Dairatil Irfan, merupakan cahaya orang-orang yang irfan, Lisanul Malakut, merupakan lisannya para malaikat. Wah, ini pujian terhadap guru lah, selangit lah. Al-Alimul Alamah itu sama pujian. Jadi ada Al-Alimul Alamah, itu adalah pujian terhadap seseorang tuh.
gelar yang disematkan kepada gurunya, yaitu Zainal Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi, namanya itu ya. Jadi guru kami berkata, yaitu Zainal Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu fima awsani, dalam sesuatu yang telah ia wasiatkan kepadaku bihi, yang telah ia wasiatkan kepadaku. Apa katanya? Ij'alil ikhlasa, jadikanlah keikhlasan, fima tufiduhu, dalam apa yang engkau sampaikan, wa tastafiduhu, dan apa yang engkau ambil, syiaraka, sebagai syiarmu ya. Wal adaba, dan jadikanlah adab, ma'allahi, kepada Allah, fima tu'allimuhu, dalam apa-apa yang engkau ajarkan, wa tata'allamahu ya, wa tata'allumuhu, dan apa yang engkau pelajari, ditaraka, sebagai selimutmu ya. Jadikanlah keikhlasan sebagai syiar, dan jadikanlah adab sebagai selimut ya. Dalam apa? Dalam semuanya. Kalau kita ngajar, maka ikhlas itu harus dikedepankan. Kalau kita belajar juga sama. Jadi tufidu itu memberikan faedah, tastafid mengambil faedah. Kalau tufidu berarti kita sedang mengajar, memberikan faedah kepada orang lain. Tastafid kita berarti mengambil faedah dari orang lain lagi belajar. Jadikanlah keikhlasan sebagai syiarmu, baik dalam belajar ataupun dalam mengajar. Pun juga sama katanya, dan jadikanlah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita belajar ataupun ketika kita ngajar sama ya. Jadi adab sebagai ilmu, sebagai selimutmu, dan syiar ikhlas sebagai syiarmu ya. Jadi dalam belajar sama ngajar pun harus pakai adab gitu. Wala tabkhal ala talib, kemudian janganlah kamu pelit kepada orang yang belajar, bi ta'limi ma 'allamahu Allah iyyaka, dengan mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu ya. Jangan pelit katanya. Mutaharriyan fihi taharraman ya'lamu anna Allah yarah, dengan tetap menjaga diri seperti orang-orang yang menjaga dirinya ya, seperti orang-orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi harus menjaga diri, menjaga sikap seperti menjaga sikapnya orang yang tahu bahwa Allah sedang melihatnya ya. Kalau kita kan ngomong tahu tapi nggak tahu ya. Kalau kita nih Anallah yarau intaha. Jadi katanya jangan pelit berbagi ilmu. Razaqanallahu al-ikhlas fi talabil ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keikhlasan dalam mencari ilmu, wa nasyrihi, dan juga dalam menyebarkan ilmu, wa fi jami'i ta'at, dan juga dalam seluruh ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya didasari dengan keikhlasan. Ya. Jauh dari kata ujub, jauh dari kata riya ya. Semuanya mudah-mudahan kita lakukan semata-mata karena Allah. Wa fil Ghayah lil Hisni, dalam kitab Al-Ghayah milik Imam Al-Hisni, qala As-Said Al-Jalil Dirar bin Amr, As-Said Al-Jalil Dirar bin Amr berkata, inna qauman tarakul ilma wa mujalasata ahlil ilmi. Ada sebuah kaum katanya yang meninggalkan ilmu dan meninggalkan duduk-duduk bersama ahli ilmu. Ada sebuah kaum itu yang nggak mau belajar. Ya, ada sebuah kaum yang nggak mau belajar, nggak mau duduk-duduk dengan orang yang ilmu, yang punya ilmu. Ya pokoknya mau gak ada belajar gitu ya. Kalau pandemi kali. Wattakhadhu mahariba, lalu mereka membuat maharib. Maharib itu mihrab, tempat sholat, kamar-kamar yang buat ibadah. Wasallu wasomu, lalu mereka sholat, puasa di situ. Belajar mah nggak mau ya, karena kadang-kadang belajar itu lebih berat daripada hanya melakukan ibadah. Ada orang yang mikirnya belajar mah luarnya doang, yang penting makan sekarang ibadah gitu ya, actionnya gitu, penting mah amalnya. Ada orang yang katanya nggak mau belajar tapi bikin tempat sholat, tempat ibadah, bikin mihrab, sholat, kemudian puasa, hatta ya bisa jilda ahadihim, sampai kulit diantara mereka, salah seorang diantara mereka kering, ya, ala azmihi, kering di tulangnya, sampai nempel tulang, sampai kurus gitu, karena kerjanya cuma sholat puasa gitu, tapi belajarnya nggak mau. Gitu.
khalafu fahalaku, maka mereka sesungguhnya sudah menyalahi gitu ya, menyalahi aturan. Mereka sudah melanggar, sudah melanggar keharusan. Fahalaku, maka mereka akan binasa. Walladzi la ilaha ghairihi, la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada zat selain dirinya ya. Ma'amila amilun ala jahlin illa kana yufsidu aktsar mimma yasluh ya. Tidaklah katanya beramal seorang yang beramal ala jahlin atas kebodohannya, kecuali kana ma yufsidu, kecuali apa yang rusak itu lebih banyak daripada apa yang benar ya. Jadi orang yang hanya beramal saja tapi tidak berilmu dengan kebodohan, itu bukan yang datang bukan yang maslahat. Lebih banyak madharatnya, lebih banyak rusaknya ketimbang benernya. Ya. Itu tadi, karena kadang-kadang beribadah itu seolah-olah lebih nikmat ketimbang belajar. Kalau belajar makan disalahin orang, merasa disindir-sindir, yang gitulah. Banyak tersinggungnya lah kalau yang ini. Tapi kalau ibadah makan enggak, tinggal duduk aja, istighfar gitu ya, segala macam pikiran ya. Gitu. Iya kalau pas lempengan benernya, kalau pas lempengan salah ya. Yang datang setan gitu ya. Wasafahum bil halak, maka mereka itu katanya disifati dengan kebinasaan, hancur mereka. Sebenarnya mereka itu menuju kehancurannya sendiri ya. Kalau mereka ibadah dengan kebodohan tanpa ilmunya, maka yang didapatkan hanyalah kehancuran ya. Walaupun itu sifatnya sunnah. Jadi jangan ada kata begini nih kalau bahasa sunnah. Kan ada sebagian orang pernah saya dengar gini. Ya kita makan cuma melaksanakan sunnah. Yang namanya sunnah ya kan katanya diterima alhamdulillah. Yang enggak ya masa iya sih, Allah juga tahu niat kita. Ya, padahal bukan begitu ibadah mah. Ya memang semua juga ada yang namanya ibadah. Kembali kepada Allah, diterima atau tidak diterima. Jangankan yang salah, yang benar juga semuanya kembali kepada Allah. Belum tentu yang benar juga diterima. Tapi masalahnya kalau yang benar aja belum tentu, apalagi yang salah. Kan gitu ya. Iya, jadi begitu. Memang tidak sedikit saya dengar begitu. Katanya namanya juga salah sunnah ya diterima, ya kembalikan aja sama Allah. Toh ini tidak terkait dengan halal dan haram katanya. Dikerjain juga tidak dosa, dapat ditinggalin juga nggak dosa. Ya semuanya kembalikan kepada Allah. Allah yang Maha Tahu lah dengan niat kita. Karena ibadah itu bukan cuma niat, tapi juga harus dengan praktek yang benar juga. Bukan cuma niat yang baik, tapi dengan cara-cara yang baik juga. Tanbih. Anna awwala wajibin. Sesungguhnya kewajiban yang pertama alal aba lil aulad ya, kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, ini kewajiban kita nih orang tua kepada anak-anak kita. Apa tuh? Ta'limuhum, mengajari mereka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah, meninggal kemudian dikuburkan di kota Madinah. Ini katanya pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah memperkenalkan siapa Nabi dan Rasul kita. Ya, di sini cuma sebut Nabi Muhammad itu diutus di Mekah. Ini cuma gambaran saja, istilah saja. Artinya pertama kali yang kita ajarkan kepada anak-anak ini, ngajarin ini nih. Kenal siapa Rasulullah, kenapa siapa Nabi kita. Kenalkan dulu yang pertama. I'lam anna awwala ma yalzamul mukallaf, dan ketahuilah bahwasanya hal yang pertama yang diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ini orang-orang yang sudah berakal dan balik, sudah sampai usia balik dan juga berakal. Apa? Ta'alluma syahadatain, katanya adalah ta'allumu syahadatain adalah belajar dua kalimat syahadat wa ma'nahuma, dan makna keduanya. Wa jazzama i'tiqaduhu, kemudian memastikan, memantapkan keyakinannya. Selain belajar dua kalimat syahadat dan maknanya, kemudian mantapkan juga keyakinannya. Summa ta'allam dzawahir ilmi tauhid, kemudian belajarlah ya zahir ilmu tauhid. Ya sifat 20 lah gitu ya. Wa sifatillahi ta'ala, dan sifat-sifat Allah taala. Ya ilmu belajar luar ilmu tauhid itu dan sifat-sifat Allah, ya belajar sifat-sifat 20. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuh
Wa illam yakun anid dalil, walaupun tidak berdasarkan dalil, ya. Karena yang perlu kita tahu tentang apa yang sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah, itu aja sudah cukup. Jadi hal-hal yang pertama yang berkaitan dengan keimanan adalah itu. Pertama, tahu makna syahadatain, mana dua kalimat syahadat kita tahu. Kemudian memantapkan keyakinan bahwa kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kan kita semua ini rata-rata, ya hampir semua mungkin ya, itu karena kita ini Islam karena orang tua kita, ya alhamdulillah ya. Tapi kita ini ketika sudah balik, kita ini harus mantepin nih, harus memantapkan ini keimanan kita. Dengan apa? Dengan cara belajar dua kalimat syahadat serta maknanya, kemudian memantapkan keyakinan kita, lalu pelajari sifat-sifat Allah. Zahir dari akidah kita nih. Ya, ilmu tauhid kita tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Rasul. Harus tahu, walaupun yang kita tahu hanya luar-luarnya saja tanpa mengetahui dalil nakli, dalil akli, ya, gitu ya. Tanpa itu juga cukup itu. Kemudian apalagi yang perlu dipelajari? Tsumma ma yahtaju ilaihi liiqamati fara'ididdin. Kemudian mempelajari apa yang dibutuhkan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban dalam agama. Seperti apa? Kearkaan shalah, belajar tentang rukun-rukun salat, wassaum, puasa, wasyurutihima, kemudian syarat-syaratnya juga. Dia harus tahu tuh syarat-syarat yang sah dalam salat apa, syarat-syarat sah puasa apa, sehingga salat yang kita kerjakan ini juga sah menurut kita, juga sah menurut syariat. Ya, jangan sah menurut kita doang. Itu kan sah. Dan kita kebanyakan lupa, ya. Kalau nggak diingetin malah kan lupa. Ada satu kelebihan, satu keistimewaan bagi yang sudah punya anak nih. Kadang-kadang kita ngajarin anak sambil kita belajar. Sebetulnya banyak hal yang begitu tuh. Kadang-kadang kita belajar kan sendiri bareng, malas nanya juga, malu kadang-kadang. Tapi kalau anak nanya kan kita, ya mau nggak mau kita belajar juga, ya. Lo kan gue tanya anak aja gak tahu ginian, nah, gitu. Sambilan gitu. Jadikan juga anak kita ini sebagai motivasi. Jadikan anak-anak yang kita punya ini motivasi supaya kita lebih tahu daripada anak. Gitu. Tuh, wasyurutihim wa zakat. Kemudian belajar tentang zakat. Tuh. In malaka malan nisaban, jika memiliki harta yang sudah cukup nisab. Walau kana hunaka sa'in, walaupun di sana ada sa'in, sa'in itu ada orang yang paham, ada orang yang muter, ada amil lah. Ada amil yang ngasih tahu, oh, lu punya kambing udah berapa puluh itu, wajib zakat misalnya. Punya emas banyak banget, sini zakatin. Kemudian wal haji, juga belajar haji. In kana mustati'an lahu, jika kamu mampu untuk melaksanakan haji. Al-ahkamil lati yaksuru wuku'uha. Tuh. Itu pun ya belajar haji. Sebenarnya kapan kita wajib belajar haji ya? Nanti kalau kita sudah punya bekalnya, kita hendak melaksanakan haji, perlu belajar. Ya, jangan komentar juga di sana ada mutawifnya, ada yang bimbing, tenang aja lah gitu. Jangan. Ya, kalau kita mau melaksanakan haji ataupun umroh atau ibadah-ibadah yang mau kita kerjakan, sebisa mungkin kita belajar benar supaya tahu. Jangan mentang-mentang ibadah umroh, ibadah haji ada yang nuntun, kita ikutin aja, pas habis pulang haji umroh lupa. Jadi ibadah haji umroh itu apa nih? Ibadah apa nih? Gak tahu, gue mah ikut aja sih sama mutawifnya, aneh begitu juga. Iya. Kali nenek-nenek mah kali gitu ya, yang nenek-nenek yang udah kagak nyangkut gitu otaknya. Ya kita mah yang masih segar-segar aja mah ya rukun-rukun ibadah haji mah kita tahu lah gitu. Jangan sampai pulang dari sono kita keder. Ya ini haji beneran apa kagak nih? Gitu. Tuh, summa alal ahkam allati yaktsur wuquha. Kemudian belajari hukum-hukum yang kita banyak terjadi di sana. Ya. Hukum-hukum muamalah, hukum jual beli. Misalnya kita jual beli nih, berarti kita harus tahu jual beli. Hukum-hukum jual beli apa sajalah. Pokoknya setiap muamalah atau pekerjaan apapun yang sering kita lakukan, maka kita pelajari hukum-hukumnya. Boleh enggak gitu. Kalau maculin kebun orang boleh enggak? Harus kita pelajarin dulu hukum-hukumnya. Boleh enggak? Tuh. In arada ayyubashir aqdan bai'an kan aw ghairuhu. Tuh.
Kalau kita hendak melaksanakan sebuah akad, melangsungkan akad, baik itu akad jual beli ataupun yang lainnya. Kal arkan wa syurut, misalnya orang mau nikah juga sama, belajar dulu tentang pernikahan, biar tahu syarat-syarat dan rukun-rukunnya apa. Apa saja kan? Mau apa sekarang nih? Jual beli online nih, gimana hukum jual beli online misalnya? Pelajari juga hukum-hukumnya. Kal arkani wa syurut, seperti rukun-rukun dan syarat-syaratnya. La siyama fir rububiyat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal riba, barang-barang robawi. Nah, barang-barang robawi ini seperti apa? Seperti jual beli emas dan perak misalnya. Kemudian jual beli mat-umat itu makanan dengan makanan. Jadi sebetulnya yang namanya riba itu dalam syariat itu dalam muamalah itu dua. Jadi jual beli apa namanya emas dan perak, ya. Kemudian dengan jual beli makanan dengan makanan, barter ya. Dulu namanya barter itu kan jual beli ya. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak nih. Baik-baik nih ya. Jual beli emas itu misalnya gini, kita punya emas nih, pengen tuker dengan emas, kan kita nambah pasti. Nambah. Nah ini baik-baik nih. Kalau kita nggak tahu hukumnya, ini hukum riba namanya. Nggak boleh. Kita punya dua emas 2 gram misalnya. Karena misalnya udah butek, kita tukar kan? Kita nambah. Nah, ini tambahan kita ini ziyadah, ya. Itu namanya riba. Jadi gimana biar bener? Mendingan jual dulu aja. Jual. Dihargain berapa nih? Itu jadi dijual dulu aja supaya tidak terkena riba. Kalau langsung emas dengan emas kemudian kita nambah, nah itu riba di situ. Iya, namanya ribal fadl. Riba yang dengan berat yang sama karena dalam bab rububiyat itu, kalau kita jual beli emas dengan emas, maka harus dengan timbangan yang sama, kemudian harus nakdan, harus kontan di tempat, ya. Harus serah terima di tempat. Nggak bisa online, gitu ya. Harus di tempat kita jual beli. Karena kalau misalnya tadi tidak mumasil, tidak sama timbangannya, riba. Kemudian misalnya ada akadnya yang ta'akhur, serah terimanya terlambat, juga riba. Misalnya gue jual beli emas nih 2 gram, jadi ya ntar emas gue di rumah ya, riba nih. Riba, nggak boleh, harus di tempat. Kalau rububiyat tuh. Ya, nah, kalau kita berkecimpung di dunia ini nih, di dalam dunia jual beli yang berkaitan dengan barang-barang robawi, maka juga perlu kita tahu hukum-hukumnya. Ya. Nanti misalnya kita sebagai penjual nih, ada orang yang mau melakukan itu, kita kasih tahu hukumnya begitu. Jangan, Bu. Ini ada hukum riba di sini, nggak boleh. Ya kalau mau, ya, karena kan pasti penjual nggak mau lah ditukar barang yang udah lusuh ditukar sama yang bagus. Ya kan nggak mau kalau begitu aja mah. Ya pasti ada tambah, ada bahasa tambah apa namanya, uang cetak lah apa. Ya gitulah segala macam gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Karena ada lebihnya, itu yang disebut dengan riba. Halasiyama fi rububiyat liman khadha fiha wa kawajibatil qasmi baina zaujat. Kemudian juga kalau orang yang punya bini 2 atau lebih itu ya. Belajar juga qasmu, belajar tentang bagian gilir. Ini belajar gilir ini penting nih bagi orang yang punya istri satu lebih dari satu. Belajar itu. Ada. Sri belajar nih. Ya. Ada caranya. Jadi jangan sampai kita punya bini lebih dari satu tapi kita kemudian menjadi zalim dalam masalah qasam, dalam masalah pembagian. Karena ini salah satu tanggung jawab sebagai suami. Ya. Kalau pembagian mah harus adil memang. Nah, kecuali yang satu ridho dengan pembagian yang tidak adil. Misalnya dengan menghibahkan malamnya kepada yang lain. Ya, seperti misal dulu Siti Saudah ya binti Rasulullah itu, istri Rasulullah itu selalu menghibahkan malamnya kepada Siti Aisyah. Karena tahu Siti Aisyah adalah istri yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau sudah tua. Bisa kata beliau, saya mah bukan butuh dengan laki-laki, saya mah butuh pengen mati dalam keadaan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuhnya cuma itu aja di hadapan Allah, bukan butuh laki-lakinya, enggak. Sehingga apa malamnya dihibahkan kepada Siti Aisyah. Ya, ada yang begitu boleh ya. Menarik ceritanya. Nah, ini misalnya
misalnya ada punya istri atau dua atau lebih, maka pembagiannya harus sama. Gimana katanya kalau ada yang satu mau ditengokinnya seminggu sekali? Ya kalau dia ridho sih nggak masalah. Kalau dia ridho sih nggak masalah. Gilirnya Ya. mindik Mas. Gilirnya mindik. Masalah. Satu aja dikeringin mulu. Kan betul dalam bab kisam itu ya, bab kisamati zaujat itu, bab gilir perempuan itu memang ada babnya khusus di situ, di mana dihitung malam, bagaimana perhitungan malam dan siangnya itu dihitung di situ. Mana yang dihitung, apa malamnya apa siangnya. Nah, ya. Begitu kemudian kalau kita mau pergian, mana yang dibawa, itu ada caranya. Nah, jadi yang berkecimpung di dunia itu belajar supaya kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang dolim terhadap istri. Dapat ilmunya angkut. Kalau yang malamnya tanggung-tanggung Belum, pembahasan belum mendalam. Belum malam, bentar dibahas. Wal qiyam bil mamalik, kemudian juga ilmu-ilmu tentang sebagai majikan nih kepada mamluk. Mamluk itu dulu kan hamba sahaya. Kalau kita sekarang mungkin majikan ilmu majikan kepada pembantu, misalnya kepada ART, nah itu harus dipelajari juga apa yang seharusnya dilakukan, apa yang wajib, apa yang tidak boleh. Semuanya juga ada caranya dalam Islam. Wajib aidan ta'allumud dawa amradil qalbi kal hasad war riya wal ujub wal kibr wat tiqad. Kemudian juga wajib kita mempelajari ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit hati, ya. Kemarin di kitab sebelumnya itu sudah banyak tuh ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit hati seperti hasud, riya. Hasud itu dengki ya. Riya itu ya riya, pengen di alam. Wal ujub, kemudian ujub. Nah, ujub ini bangga terhadap diri sendiri. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Wal kibir itu menyombongkan diri kepada orang lain. Wa i'tiqadu ma warada bil kitab wa sunnah, kemudian juga harus meyakini apa-apa yang datang daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua yang datang dari kitab Al-Qur'an dan sunnah ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saja pada malam hari ini ya, bab ilmu. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya sambil ngobrol aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam ya. Duluan, Pak Muadi mah.